Где документы? Сюда документы неси, блядь. Ya, selamat siang teman-teman semua. Nah, video di awal tadi saya ambil dari akun Facebook Dr. Arya Wedakarna, anggota DPD Dapil Bali. AWK sikap kasus penyerbuan villa Rusia. Sebelum saya membahas perusakan villa ini di video part 2, tapi saya membahas dulu yang satu ini, di mana sebelumnya pemilik villa sudah buat pengaduan ke kantor DPD dan diterima oleh staf Dr. Arya Wedakarna. Sengketa villa 6,5 miliar di Bali, pembeli van prestasi, penjual tempuh jalur politik dan hukum. Nah, sengketa jual beli villa senilai 6,5 miliar di kawasan Benua Kuta Selatan Badung kian memanas setelah terungkap bahwa properti tersebut ditempati oleh warga negara asing asal Rusia yang tidak tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli PPJB. Nah, pada Senin 25 Mei 2026, saya mendampingi Johnson Peter Van Haften, warga negara Australia, bersama istrinya mendatangi kantor DPD Provinsi Bali untuk menyampaikan pengaduan resmi. Mereka diterima oleh staf anggota DPD Arya Wedakarna menyatakan bahwa laporan akan ditindaklanjuti melalui penjadwalan audiens resmi. Nah, kasus ini bermula Juli 2025 ketika transaksi awal dilakukan dengan janji pelunasan pada Desember 2025. Namun hingga tenggat waktu tersebut pihak calon pembeli tidak memenuhi pembayaran sehingga dinyatakan wan prestasi. Nah, permasalahannya semakin kompleks karena perusahaan yang digunakan yakni PT PMA tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli maupun pengajuan pembiayaan melalui perbankan. Pihak pemilik kemudian memberikan kebijakan dengan membuka kesempatan melalui PPJB baru hingga Januari 2026. Namun kembali tidak ada realisasi pembayaran oleh pembeli. Nah, upaya lanjutan dilakukan dengan menggunakan nama pihak lokal sebagai nomine. Nah, perjanjian baru ini kemudian ditandatangani pada 3 Februari 2026 dengan komitmen pelunasan pada 30 Maret 2026. Namun hingga kini tidak ada penambahan pembayaran, sementara total yang dibayarkan mencapai 1,9 miliar dari kewajiban awal 2,55 miliar. Nah, ironisnya, sejak 1 Januari Desember 2005, villa tersebut telah ditempati oleh warga Rusia yang Evgeny Dominin bersama istrinya Anna dan 2 anak mereka. Nama mereka tidak tercantum dalam dokumen resmi PPJB yang dibuat di hadapan notaris. Nah, pihak penghuni bahkan mengklaim sebagai pemilik properti dan menolak pengosongan bangunan meski telah ada pernyataan pembatalan akibat van prestasi. Nah, dalam dokumen tersebut yang telah dibayarkan nyatakan hangus menjadi hak penjual. Nah, hingga saat ini pihak yang namanya digunakan sebagai nomine Ida Bagus Made Gunawan belum mengambil langkah tegas untuk pengosongan atau penyelesaian keberadaan warga negara asing tersebut di dalam objek sengketa. Nah, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait praktik penggunaan nomine dalam kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali yang secara hukum memiliki batasan ketat. Nah, selain berpotensi melanggar ketentuan agraria, kondisi ini juga membuka celah konflik berkepanjangan antara para pihak. Pemilik melalui kuasanya menegaskan akan menempuh jalur hukum, termasuk pengosongan paksa apabila tidak ada etikat baik dari pihak yang menempati. Sementara itu, jalur politik melalui DPD RI diharapkan dapat mempercepat mediasi dan membuka ruang penyelesaian yang adil. Nah, kasus ini menjadi sorotan karena memperlihatkan kompleksitas sengketa properti yang melibatkan warga negara asing, badan usaha, serta dengan praktik hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan di Indonesia. Nah, demikian Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada tanggal 25 Mei kemarin kami sudah bersama pemilik villa buat pengaduan ke kantor DPD yang diterima satu oleh staf Dr. Arya Wedakarna. Tetapi sampai saat ini ketika saya bertanya dengan pemilik villa,
mereka belum menerima surat balasan untuk audiens secara langsung dengan Dr. Arya Wedakarna. Ya, untuk video selanjutnya tentang pengerusakan villa akan saya bahas. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.